kalau ada yang cerita itu suka ada yang aneh di kamar gue. Oh. Kamar kan bentuknya persegi. Iya. Gue cerita itu di sisi paling pojok. Kalau dari pintu masuk itu sebelah kanan lurusan pintu gitu. Nah, malam itu selesai. Selama waktu lama kemudian iseng lagi lah, yang namanya nggak sengaja kan cerita yang gitu asik kadang ya. Iya. Kita cerita lagi di sebelah sini karena memang sebelah sini ranjangnya lagi kosong, nggak ada yang tidur ya, terlalu terganggu. Kita ada suaranya agak pelan. Cerita di sebelah sini, kita cerita lagi ya. Dan pas cerita asik-asiknya, padahal nggak bawa nama mereka awalnya. Oh, enggak Bawa nama. Iya. Pas kita mulai bawa nama mereka, itu lampu pas di atas gitu, pecah. Anjir, pecah. Tiba-tiba pecah. Tiba-tiba pecah. Oke, mungkin mereka nggak senang lah ya, namanya disebutin gitu. Nggak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Ridwan Septian di Sobat Pendengar Malam. Kali ini gue kedatangan teman gue dari Sumedang yang akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialamin ke kalian semua. Wan, sehat? Alhamdulillah. Jadi, apa yang akan lu sampaikan ke teman-teman? Sedikit pengalaman horor gue dulu waktu gue pesantren di salah satu pesantren lah. Oke, lu ngeliat apa? Ceritanya gua masuk pesantren dan ditempatkan di salah satu kamar yang memang terkenal horor. Angker gitu. Angker gitu. Sampai ada salah satu ranjang di kamar tersebut yang memang turun-temurun dari para senior bilang bahwa ranjang itu memang tidak boleh ditempati. Oke. Seperti itu. Untuk kalian yang penasaran, maka stay terus di video ini dan tonton. Kita opening dulu. Gue masuk di salah satu pesantren itu dan ya pada awalnya Ya. dari senior-senior gue di kamar itu bilang bahwa kamar itu memang terkenal angker dari pertama berdirinya pesantren itu, dan yang lainnya gue sulit untuk percaya karena gue pertama kali masuk kamar itu ya aman-aman enjoy aja gitu kan. Lihat anak-anaknya ramah dan lain sebagainya. Gue disambut sebagai anak baru yang memang sewajarnya gitu. Sewajar. Lama waktu berselang, cerita ranjang yang tidak boleh ditiduri itu gue sedikit tidak percaya. Karena apa? Karena memang tidak logis aja gitu. Enggak logis, gitu. Ada apa gitu? Iya, kenapa sih sampai segininya gitu kan? Iya. Padahal yang namanya pondok pesantren kan tempatnya ilmu. Iya. Benar kan? Betul. Akhirnya pada suatu malam gue tidur di ranjang itu. Itu memang bisa dibilang sompral lah. Oh, lu sompral? Enggak sih, kayak maksudnya sompralnya ngelawan adat istiadat yang memang udah ada dari senior-senior dulu gitu kan. Gue tidurin lah, bodo amat gitu kan. Malam tersebut gue mimpi, gue bangun dari tidur gue. Anjir. Gue mimpi gue bangun. Kebetulan ranjang tersebut kan di kamar gue tuh ranjangnya ada 3 tingkat. 3 tingkat. 1, 2, 3. Oh. Ranjang ketiga itu mungkin dari lantai itu 2 meter lah. 2 meter. Gua mimpi ada perempuan setengah badan. Setengah badan. Itu naik ke ranjang gua. Anjir. Enggak. Dan yang gua heran itu gua di mimpi itu kayak bingung. Ini siapa? Naik kok gini gitu. Aneh kan? Nggak, gimana sih? Gue masih menganggap hal itu hal apa sih, nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu. Sampai di mimpi gue juga gue masih kayak gitu kan, masih. Gue loncat di mimpi gue itu. Gue lari ke pintu kamar.
Dan di depan pintu kamar itu ada yang Anjing. hitam besar. Badannya besar. Besar. Akhirnya gue terbangun dari tidur gue dengan posisi kuyup Basah. keringat, basah oleh keringat, dan air mata gue udah keluar. Dari situ gue mulai agak percaya sama yang kayak gituan. Lama waktu berselang, kejadian yang paling berkesan buat gue di kamar itu adalah waktu malam Kamis Malam Kamis. setelah acara kegiatan selesai. Gue ke kamar, gue tidur. Sebelum tidur, ada anak-anak dari Bekasi yang tidur pas di samping gue. Tidur bareng. Tidur tapi Sebelah. kayak nggak tidur, mereka masih ngobrol gitu. Tapi Masih dalam ngobrol. posisi gelelengan. Iya, iya. Gue udah masuk kayak sedikit ngantuk. Ah. Mereka bawa makanan, makan di samping gue. Kan posisi gue udah ngantuk ya, walaupun lapar gitu. Udahlah, gue tidur. Gak lama waktu berselang, sekitar jam 10:30 malam, gue kebangun dengan posisi tidak bisa gerak. Anjir. Atau bahasa orang Sundanya Erep gitu. erep. Iya, erep. Gue coba gerakin semua bagian tubuh gue, dan yang bisa gerak itu hanyalah jari kelingking, Jadi kelingking doang. dua-duanya tangan. Ketika gue gerakin, seketika itu juga telinga gue berdengung kencang. Oke lah, masih bisa dianggap lumrah. Iya. Yang nggak lumrahnya itu adalah ketika ya memang ada di samping gue itu ada orang yang lagi makan, mereka semua ngadep ke gue. Masa mereka nggak ngeliat sih mata gue melek? Oh, dia nggak sadar kalau lu Nggak lagi sadar. erep. Nggak sadar. Oke lah, mungkin posisi tiduran ya. Iya. Mungkin mereka masih bisa nyangka Lu tidur. gue tidur, Iya. tapi keadaan mata melek, ya, Melek. masih bisa lah. Gue sadar dari tindihan itu, gue coba bangun sambil menggapai ranjang nomor 2. Jadi kayak ngangkat badan, Iya, ngangkat badan. Dan pas gue ngangkat badan belum sempat berdiri, gue kena lagi di situ. Anjir. Gue diem, gue nggak bisa gerak. Dan orang yang Bekasi itu juga yang lagi makan di samping gue, nggak pada ngeliat. Secara logika orang kalau ngelihat gue diam gitu, kenapa sih kok Iya, diam kan? harusnya Kok gitu. kan ngelihat kan, minimal disapa atau Wan lu kenapa sih? Nah, minimalnya gitu kan? Iya. Itu enggak sama sekali. Malah diem. Mereka tetap makan. Gue diam di situ sampai akhirnya gue lepas lagi. Nafas gue masih tengah-tengah. Capek mungkinnya nahan. Gue setengah berdiri. Pas menghadap ke kaca, gue kena tindihan lagi. Anjir. Gue kena tindihan lagi dan gue ngelihat di kaca itu sosok laki-laki yang gendut, Anjir. besar. Lu tahu kalau kantung matanya tebal? Iya. Itu kayak merosot gini. Gila. Kayak merosot. Gue di situ nggak tahu, bingung harus ngapain. Gue udah dihadapin yang sama yang kayak gitu kan. Gue juga nggak percaya gitu. Iya. Sampai gue berharap kalau ini cuma mimpi. Tapi gue yakin kalau gue tuh bangun, ini Nyata, bangun, gitu. nyata gitu. Ketika sosok itu menghilang, gue sadar, otomatis gue marah lah ke orang-orang Bekasi itu. Oh, lu marah? Gue marah, jelas marah. Lu ngapa kagak ngelihat gue? Gue dari tadi gini-gini, gue ceritain dari awal gini. Mereka malah kayak, Atau mungkin gini ya, temen lu itu sengaja kayak ditutup gitu, seakan-akan dia nggak bakal ngeliat lu. bisa jadi sih, bisa Mungkin jadi karena kayak itu. gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi ya gue kan logisnya gimana sih waktu Iya, itu iya. kan? Mikir situ. Lu kenapa sih? Gue dari tadi A, B, C sampai gue ngelihat sosok itu, mereka kagak bisa nanggep gue gitu, nggak bisa ngerespon gue kenapa gitu. Beres itu, gue marah-marah, dan yang gue kaget adalah jawaban dari mereka. Lo kan dari tadi tidur, Wan. Anjir. Berarti situ. lu itu terbangun? Nggak tahu gimana, orang-orang Bekasi itu taunya gue tidur, terus gue bangun, terus tiba-tiba langsung marah ke mereka. Masuk.
nggak paham gue di situ. Jadi mungkin seakan-akan lu keluar dari tubuh. Enggak sih, gue yakin gue bangun Lu yang sama lu, jasadnya. lu yang mikir bangun sama jasad. Tapi Iya. teman-teman Bekasi lu kan bilang, Iya, seperti itu. Jadi yang mereka lihat, gue tergeletak. Terus gue bangun. Dan ketika gue bangun, gue marah-marah ke mereka. Orang kan kalau marah-marah nggak jelas, yang dimarahinnya juga apa sih lu? Iya, Kan gitu kan. Abis gue marah-marahin teman gue itu, ya mereka tetap bilang bahwa gue tidur, bangun. Terus marah-marah ke mereka. Bingung gue harus bilang apa lagi. Akhirnya gue ngambil wudhu. Iya. Gue ngambil wudhu, lalu gue balik ke kamar. Posisi gue pindah posisi tidur enggak di tempat yang tadi semula itu loh. Gue pindah nggak di situ. Gue masih bertanya-tanya apakah kamar senyaman ini bisa ada makhluk yang sekejam itu. Iya. Bagi gue itu kejam. Ketika gue capek akan kegiatan pesantren, gue pengen istirahat, dia tetap ngeganggu. Oke lah, gue pindah tidurnya Tapi masih kamar yang sama. dengan kamar yang sama. Dengan kamar yang sama, cuman beda ranjang. Iya. Gue pindah, gue tidur lagi. Gue tidur lagi seperti biasa. Dan aman-aman aja sih. Habis itu gue aman aja, nggak ada apa-apa. Selang waktu lama, gue nggak berani cerita itu ke siapa-siapa karena gue yakin anak kamar juga percaya nggak percaya sama cerita gue kan. Suatu waktu, ingat malam Jumat, biasanya kan malam Jumat pesantren gue itu ada kumpulan anak-anak perkontingen. Iya. Jawa Barat. Setelah perkumpulan itu kan kompak serempak pulang ke kamar masing-masing setelah bel. Pulang ke kamar, ada salah satu teman gue dari Madura lagi cerita di belakang, posisinya di belakang, di kamar belakang. Lagi cerita sama orang Jember, ada teman gue juga. Gue ikut nimbrung lah nih cerita apa gitu kan. Barangkali gue dapat informasi lebih dari mereka gitu, bahwa sosok yang gue lihat tuh ternyata ini gitu kan. Oke lah, gue denger mereka bahwa di kamar gue itu ada dua sosok yang bernama Ma'ruf dan Sumiati. Dua sosok tersebut ciri-cirinya yang mereka sebutin itu sama persis yang ada dalam mimpi gue. Anjir. Tapi kan yang namanya makhluk halus yang gue tahu kan bisa berubah sesuka dia kan. Iya, kan? merubah wujud. Kalau gue lagi cerita asik-asik, ini gue ngantuk nih. Kalau orang ngantuk, baru bubar nih. Jam berapa sih? Gue ngeliat jam, dan pas gue ngeliat jam, posisi jam yang tadinya nempel di dinding seperti ini gitu, tiba-tiba seperti terangkat dan dijatuhkan. Anjir. Jatuh ke bawah. Tanpa ada siapapun. Posisi jam itu jauh dari ranjang kumpulan gitu. Nomor 3 itu, jadi ranjang nomor 3 itu walaupun orang berdiri nggak bakal sampai ke jam itu. Jadi sebenarnya. di mana ada getaran dia nggak akan jatuh. Nggak akan jatuh. Jadi jam itu emang udah dipasangnya pas. Jadi per kamar itu udah dapat jam masing-masing gitu kan. Pas dibangun itu, pas jam jatuh itu kan anak kamar kaget tuh, udah suara gitu kan, jatuh. Nah kamar kaget. Anak paling senior di kamar gue langsung ngomong gini, siapa yang lagi cerita? Anjir. Kita bertiga kaget lah. Iya. Akhirnya kan kita ke depan tuh, kita ngaku lagi cerita. Di kamar ini kalau ada yang cerita suka ada yang aneh. Kamar kan bentuknya persegi. Iya. Gue cerita itu di sisi paling pojok. Kalau dari pintu masuk itu sebelah kanan, lurusan pintu gitu. Nah, kalau itu selesai. Selang waktu lama kemudian iseng lagi lah, yang namanya nggak sengaja kan cerita yang gitu asik kadang ya. Iya. Kita cerita lagi di sebelah sini karena memang sebelah sini ranjangnya lagi kosong, nggak ada yang tidur biar nggak terlalu keganggu. Kita rada suaranya agak pelan. Cerita di sebelah sini, kita cerita lagi biasa. Dan pas cerita asik-asiknya, padahal nggak bawa nama mereka awalnya gitu. Nggak bawa nama. Iya. Pas kita mulai bawa nama mereka, itu lampu pas di atas gitu tuh pecah. Anjir. Pecah. Tiba-tiba pecah. Oke lah, mungkin mereka nggak seneng lah ya, yang namanya disebutin gitu, mungkin nggak suka. Dari situ gue mulai menyimpulkan bahwa yang namanya
Walaupun di tempat pesantren seperti itu banyak yang kayak gitu. Iya. Nggak semuanya mistis itu harus di tempat yang angker. Enggak semuanya itu gitu kan. Dan gue yakin juga, kenapa gue juga pernah dengar sih dari guru gue, bahwa yang namanya tempat mencari ilmu itu godanya lebih besar dari hal apapun gitu. Tapi lu mencoba gak konsultasi atau cerita ke guru-guru? Enggak sih, kayaknya itu lebih ke pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya. Dan gue yakin juga guru-guru gue lebih banyak pengalaman itu, dan gue juga sering dengar juga guru-guru pengalaman seperti itu. Intinya kamar gue itu kamar yang paling angker di pesantren itu, dan memang fakta sih kata gue. Fakta yang gue alamin selama di sana 8 tahun. Dan itu yang ngalamin tuh bukan lu doang. Banyak. Terakhir lu mungkin yang ngalamin. Mungkin, dan nggak tahu sekarang generasi sekarang siapa kali kan ya. Mungkin aja kalau ada acara reuni kita bisa sharing atau apa. Itulah mungkin cerita dari gue. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kalian semua. Semoga kalian terkesan dengan cerita mistis dari temen gue ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu jangan sompral di sembarang tempat. Karena hal mistis itu akan terjadi di mana kalian berada. Oke, saya Ridwan Septian undur diri. Assalamualaikum.